Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Ciremai, hiduplah seorang lelaki bernama Raka, seorang pemuda berusia 27 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan. Hidupnya pas-pasan, bahkan seringkali kekurangan. Ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, dan ibunya sakit-sakitan sehingga ia harus menanggung semua beban keluarga. Raka sering mendengar kabar tentang orang-orang desa yang tiba-tiba kaya raya. Awalnya hanya kabar burung, namun semakin lama, semakin banyak bukti nyata. Rumah-rumah kayu berubah menjadi bangunan bata berlantai 2. Sepeda butut berubah menjadi motor besar. Dan sawah yang tadinya terbengkalai, kini subur dan menghasilkan panen berlipat ganda. Namun ada satu kesamaan. Mereka semua tidak pernah bercerita dari mana harta itu berasal. Beberapa warga berbisik-bisik, katanya mereka melakukan pesugihan. Dan konon, yang paling menakutkan adalah pesugihan tali pocong. Malam itu, setelah seharian mencari kerja serabutan dan hanya mendapat upah receh, Raka duduk di beranda rumahnya. Ibunya batuk-batuk di dalam. Suara sesak napasnya membuat hati Raka makin teriris. Ia menatap langit gelap, lalu bergumam lirih. Kalau benar ada cara cepat buat kaya, meskipun harus berurusan sama hal-hal gaib, mungkin aku harus mencobanya. Pikirannya terganggu ketika Wandi, sahabat lamanya, datang. Wandi dulu biasa mabuk-mabukan, tapi entah kenapa, dalam setahun terakhir ia berubah drastis. Pakaiannya rapi, motornya baru, dan ia bahkan mampu membeli tanah di pinggir jalan besar. "Ra," sapa Wandi sambil mengulurkan rokok. "Wan, aku masih bingung. Kok bisa sih kamu tiba-tiba berubah kayak gini?" Semua orang juga heran. Tahu nggak? Raka menatapnya curiga. Wandi hanya tersenyum tipis. "Ada jalannya, Ra. Tapi jalannya nggak semua orang berani lewati. Kalau kamu mau, aku bisa tunjukkan." Raka menelan ludah. Ada hawa dingin menyelinap begitu mendengar nada suara Wandi. "Maksudmu pesugihan?" Wandi menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Ya, pesugihan tali pocong. Tapi ingat, sekali kamu masuk, nggak ada jalan balik." Raka merinding. Nama itu sudah sering ia dengar, tapi tidak pernah tahu jelas bagaimana prosesnya. Katanya, seseorang harus mengambil tali kafan dari pocong yang baru dikubur. Dengan tali itu, ia bisa memanggil makhluk gaib penjaga pesugihan. Namun sebagai gantinya, nyawa orang-orang terdekat akan jadi tumbalnya. Malam itu, Wandi bercerita banyak tentang orang-orang yang barang-rang dan juga tentang Maraka yang gogal. Lalu, tapi di benaknya
Bayangan ibunya yang sakit semakin kuat. Hanya ada dua pilihan. Terus hidup miskin hingga ibunya mati perlahan. Atau mengambil resiko. Menjelang tengah malam, Raka bermimpi aneh. Ia melihat sebuah kuburan tua. Dari tanah yang gembur, muncul sesosok pocong dengan wajah hancur berulat. Matanya kosong, namun menatap tajam. Pocong itu berbisik lirih. Suaranya seperti berasal dari dalam tanah. Ambil taliku, maka kau akan mendapat apa yang kau mau. Tapi bersiaplah, ada yang harus kau bayar. Raka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Suara itu masih terngiang di telinganya. Ia tahu hidupnya akan berubah jika ia benar-benar mengikuti jejak Wandi. Dan malam berikutnya, Wandi sudah menunggu di persimpangan jalan desa. Dengan wajah serius, ia berkata, "Ra, kalau kamu beneran mau, malam ini ada pemakaman baru. Ini kesempatanmu. Setelah ini, belum tentu ada lagi." Raka menatap gelapnya jalan menuju pemakaman desa. Hatinya berdegup kencang. Ia sadar jika langkah ini ia ambil, tidak akan ada jalan untuk kembali. Malam itu langit tertutup awan kelabu. Hanya sesekali kilatan petir yang menyambar jauh di balik gunung. Udara lembab menusuk kulit dan angin berhembus membawa bau tanah basah bercampur aroma dupa yang samar-samar masih tertinggal dari pemakaman sore tadi. Raka mengikuti langkah Wandi menuju pemakaman desa. Jalannya sepi. Hanya suara sandal mereka yang berdecit di tanah berpasir. Semakin dekat, semakin jelas suara-suara Len terdengar. Lolongan anjing dari. Kita beneran mau ngelakuin ini kalau ketahuan orang kampung. Kalau ketahuan, bilang aja kita mampir doain almarhum. Potong Wandi cepat. Ia menatap Raka dengan tajam. Tapi kalau kamu mundur sekarang, jangan pernah mimpi bisa kaya. Raka terdiam. Wandi lalu menyibakkan rumput liar dan berhenti tepat di depan makam baru. Tanahnya masih gembur, gundukan masih basah oleh hujan sore tadi. Di atasnya tergeletak bunga melati dan mawar yang sudah mulai layu. Ini dia. Wandi menyalakan korek, menyalakan sebatang dupa, lalu menancapkannya di tanah. Asap tipis mengepul, melingkar-lingkar aneh, seolah tertiup angin yang tak terasa. Dengerin baik-baik. "Ra," bisik Wandi. "Ambil talinya, jangan ragu. Begitu kamu pegang, jangan sampai lepas. Kalau pocongnya bangkit, jangan lihat matanya." Dek, kata-kata itu membuat jantung Raka berdegup kencang. "Bangkit, maksudmu?" Wandi tidak menjawab. Ia hanya menyodorkan pisau kecil ke tangan Raka. "Potong tali kafannya."
cepat sebelum jam lewat tengah malam. Dengan tangan gemetar, Raka melangkah ke sisi makam. Bau anyir bercampur melati, busuk menusuk hidungnya. Jari-jarinya menggali tanah basah, mencari ujung kain kafan yang muncul dari sela gundukan. Dan benar terlihat sedikit serabut putih yang menjulur, seperti tali yang terikat longgar. Perlahan ia menariknya. Suara tanah bergeser, seperti ada sesuatu yang ikut bergerak di bawah sana. Tiba-tiba, boom! Tanah di atas makam bergetar hebat, membuat bunga-bunga yang tersisa beterbangan. Raka terlonjak kaget, tapi Wandi menekan bahunya. "Cepat, jangan berhenti!" Dengan panik, Raka menarik tali itu. Namun saat ia hampir memotongnya, terdengar suara desis lirih dari dalam tanah. Suara itu jelas bukan suara manusia hidup. "Kau berani ambil taliku?" Tiba-tiba tanah itu retak dan kepala pocong muncul perlahan. Wajahnya pucat membengkak, penuh belatung yang merayap keluar dari rongga matanya. Bau busuk begitu pekat, membuat Raka hampir muntah. Pocong itu bergerak kaku, tubuhnya setengah keluar dari tanah. Matanya kosong, tapi tiba-tiba menatap lurus ke arah Raka. "Jangan lihat matanya!" Wandi berteriak keras. Tapi terlambat. Mata Raka terkunci pada tatapan kosong pocong itu. Seketika ia merasa tubuhnya kaku, seolah ada tangan dingin yang mencekik lehernya. Urat-uratnya menegang, keringat dingin mengucur deras. Pocong itu membuka mulutnya perlahan. Suara serak bercampur tanah terdengar. "Jika kau ambil taliku, nyawa darah dagingmu akan jadi bayarannya." Seketika, di benak Raka muncul bayangan ibunya yang sedang batuk keras di rumah. Dadanya sesak, ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Wandi bergegas menarik pisau dari tangan Raka dan dengan cekatan memotong tali pocong itu. Begitu terputus, tubuh pocong jatuh kembali ke liang lahat. Tanah menutup rapat seolah tidak pernah terbuka. Hening, hanya suara napas Raka yang terengah-engah, seperti baru lolos dari tenggelam. Di tangannya, ia menggenggam potongan tali kafan itu. Tali berwarna kusam, lembab, dan berbau busuk. Wandi menepuk bahunya, tersenyum miring. "Selamat datang di jalannya, Ra. Mulai malam ini, hidupmu nggak akan sama lagi." Namun jauh di balik gelap pekuburan, terdengar suara tawa lirih. Bukan dari Wandi, bukan dari Raka, melainkan dari sesuatu yang masih terjebak di tanah. Raka pulang dengan langkah gontai, seolah seluruh tenaganya habis terkuras. Tali kafan itu ia sembunyikan di dalam kantong plastik hitam, lalu disimpan di bawah ranjang bambu rumahnya. Sejak saat itu, jantungnya berdegup tak tenang. Setiap kali mengingat wajah pocong yang menatapnya tadi malam, bulu kuduknya meremang. Di dalam rumah, ibunya masih terbaring lemah. Batuknya semakin parah, sesekali disertai darah yang menodai sapu tangan lusuh di sampingnya. Raka duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya dengan mata berkaca-kaca. "Ra," suara ibunya lirih, hampir tak terdengar. "Iya, Bu, jangan pernah ikut jalan yang gak benar. Ibu gak mau kamu ngelakuin hal-hal aneh." Raka
tercekat. Kata-kata ibunya seolah menusuk tepat ke hatinya. Ia ingin berjanji, tapi suara pocong semalam masih terngiang. Nyawa darah dagingmu akan jadi bayarannya malam berikutnya. Raka tidak bisa tidur. Angin malam bertiup melalui celah dinding bambu, membawa aroma aneh yang menusuk bau bunga melati, busuk bercampur tanah basah. Ia bangkit dan menyalakan lampu teplok. Begitu cahaya temara menerangi kamar, ia tertegun. Plastik hitam tempat ia menyimpan tali pocong kini terbuka. Potongan tali itu tergeletak di lantai, melingkar seperti ular yang siap menggigit. Wanjiir, siapa yang nyentuh ini? Raka mundur selangkah. Keringat dingin mengucur. Tiba-tiba, tali itu bergerak sendiri, merayap perlahan, seolah hidup. Raka mematung, tubuhnya kaku. Tali itu melata menuju pintu kamar ibunya. Jangan, Raka menjerit, segera meraih tali itu dengan tangan kosong. Anehnya, begitu ia menggenggamnya, tali itu kembali diam seperti benda mati. Tapi di saat bersamaan, ia mendengar suara bisikan halus di telinganya. Kau sudah terikat, tak ada jalan kembali. Malam itu Raka tidak tidur. Ia hanya duduk di pojok kamar, menggenggam tali pocong erat-erat sambil tubuhnya gemetar hebat. Keesokan paginya, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Raka yang biasanya bekerja keras seharian, hanya mendapat upah receh. Kini tiba-tiba menemukan seikat uang lusuh di jalan desa, tepat di depannya. Uang itu jumlahnya cukup banyak, bisa untuk membeli beras dan obat ibunya. Raka bimbang, apa ini pertanda pesugihan udah mulai jalan? Ia pulang membawa uang itu. Benar saja, malamnya ibunya bisa makan dengan kenyang, bahkan membeli obat dari warung kecil. Untuk pertama kalinya, Raka merasa lega. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Malam kedua setelah ia menyimpan tali pocong, rumahnya mulai diganggu. Dari langit-langit terdengar suara kain diseret-seret. Kadang disertai suara ketukan pelan di dinding bambu, seperti jari-jari yang mencongkel dari luar. Puncaknya, saat Raka terbangun tengah malam, ia melihat sosok pocong berdiri kaku di sudut kamarnya. Wajahnya sama persis dengan yang muncul dari kuburan malam itu. Mata kosongnya menatap lurus ke arah ibunya yang sedang tidur. Raka ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Tubuhnya kaku, hanya bisa gemetar. Pocong itu mengangkat tangannya yang terikat, lalu menunjuk ke arah ibunya sambil berbisik, "Bayarannya akan segera kutagih."